Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ibu, Bapak, Masjid At-Taqwa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mari kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan segala nikmat-Nya kepada kita. Nikmat berupa iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, kesempatan, sehingga pagi hari ini kita masih dapat melaksanakan sholat subuh secara berjamaah dan mendengarkan kajian. Mudah-mudahan ini semua dapat menjadi bekal kita untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf sebetulnya pagi hari ini adalah jadwalnya Pak Agus Zulkarnain. Jadwal saya besok tanggal Selasa depan ditukar. Sebagaimana telah disampaikan oleh takmir bahwa untuk Selasa pagi yang sedianya dulu dimasuk oleh 4 ustaz, mulai bulan ini menjadi 8. Di saya mendapat kesempatan lagi 2 bulan sekali. Alhamdulillah bisa bertemu lagi dengan panjenengan semua. Betul apa ini pulau gantos dulu atau CC informasi ya. Bapak Ibu yang saya hormati, mari pagi hari ini kita awali dengan doa yang mau kita amalkan untuk setiap pagi hari. Kita sampaikan doa ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an. Kalau kita baca sendiri berarti Allahumma inni nas'aluka ilman nafi'an. Karena saya harus membacakan doa bagi semua. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an. Ya Allah, mudah-mudahan Engkau beri kami, menggerakkan kepada kami ilmu yang bermanfaat, wa rizqan thayyiban, dan rezeki yang thayyib, rezeki yang baik, tidak hanya halal tapi yang baik. Wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan, dan amal yang engkau terima. Jadi doa ini 3 permintaan kita di pagi hari ini.
minta ilmu yang bermanfaat, minta rezeki yang baik, yang halal, wa dan mohon amal perbuatan amal ibadah kita pada hari ini sampai besok pagi diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Yang kedua, setiap hari Selasa, kemudian ada Sabtu setiap bulan pertama, satu bulan sekali pengajian pagi. Mari kehadiran kita di masjid ini kita yakini niat supaya kita selain beribadah kepada Allah, selain beribadah sholat, ditambah dengan thalabul ilmi. Kita niatkan untuk menuntut ilmu, mendapatkan tambahan ilmu. Ini penting sekali. Yang ini sesuai dengan pendidikan, sesuai dengan hadis yang dikatakan oleh Imam Muslim, man salaka thariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu bihi thariqan. Siapa yang usaha menempuh jalan untuk ilmu, maka dimudahkan dengan jalan menuju surga. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, maka sesuai dengan permintaan dari Amir untuk Selasa itu pakai ngaji kitab apa yang dikaji pada setiap hari Selasa itu nanti berbeda. Saya ini bukan pernah mondok, kalau Mas Agus ini pernah mondok. Saya pernah sekolah bahasa. Maka saya ajarkan adalah kitab yang dulu pernah semua kita ini pernah mengkaji kitab ini. Kalau kita pernah di sekolah atau sekolah pendidikan mengkaji kitab ini. Yang kaji pada pagi hari ini adalah kitab yang pernah disampaikan oleh Pak Yabu, yaitu kitab Al-Ghazali An-Nawawi, kumpulan hadis-hadis yang dikumpulkan oleh Imam An-Nawawi, dan saya bacakan ini termasuk nanti di salahnya, yaitu penjelasan-penjelasannya. Banyak kitab-kitab arba'in, ya, tetapi yang saya baca ini adalah kitab arba'in yang disusun oleh Imam An-Nawawi, sehingga namanya dinamakan kitab arba'in Nawawi. Bapak Ibu yang saya hormati, bab pertama yaitu hadis yang pertama tentang niat. Sesungguhnya amal itu tergantung pada niatnya. Hadis ini nanti agak ada romantisnya. Niat nanti ada romantisnya. Kita membayangkan di saat-saat perjuangan Rasulullah
Rasulullah SAW hijrah dari kota Mekah ke kota Madinah, ternyata masih ada sahabat yang pergi hijrahnya itu bukan karena mengikuti perintah Rasulullah SAW, ya, bukan karena Allah Subhanahu Wa Taala, tetapi karena mengikuti gadis yang dicintainya. Ini romantis hadis ini. An-Nabi al-Mu'minin Abi Hasim Umar bin Khattab dari Amirul Mukminin Abu Hasim Umar bin Khattab, yang berkata, Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya amalan hanya tergantung niatnya, dan setiap orang hanya mendapatkan apa yang dia niatkan. Inna likulli imri'in ma nawa. Lanjutkan, wa man kana hijratuhu ila Allah wa rasulihi fa hijratuhu ila Allah wa rasulihi. Yang hijrahnya itu kepada Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya itu karena Allah dan Rasulnya. Niat itu karena Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya itu nilainya adalah hijrah kepada Allah dan Rasulnya. Wa man kana hijratuhu lidunya yusibuha awil ra'atin yang dibuha wa hijratuhu ila ma hajar ilaihi. Barang siapa yang niat hijrahnya itu untuk dunia, hijrahnya atau dinikahinya, maka hijrahnya kepada yang diniatkan itu. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Bapak Ibu yang saya hormati, asbabul wurud, kalau di dalam Al-Quran itu ada namanya asbabul wurud, kisah di balik turunnya ayat. Di hadis ini ada namanya asbabul wurud, kisah di balik turunnya atau Nabi bersabda seperti ini. Berarti yang saya hormati, hadis ini sangat dalam, artinya sangat dalam maknanya, dan mari kita berusaha semaksimal mungkin untuk dapat mengamalkan. Ngaji di Muhammadiyah itu katanya Pak Saad Ibrahim, ngaji koma. Paham maksudnya ngaji koma? Ngaji koma itu mari ngaji gak terus di rumah bar, tetapi
habis mendengarkan pengajian masih ada komanya, berusaha semaksimal mungkin dari hasil pengajian itu diamalkan. Ini sih maksudnya ngaji koma. Ini ngaji titik, paling ngaji ya sudah. Nah, kata Pak Said Ibrahim, di Muhammadiyah itu harus kita kembangkan ngaji koma. Paling ngaji, ayo sebisa amal itu gerakan amal itu mengamalkan ngaji koma. Yang hadis ini adalah di saat Rasulullah SAW bersama sahabat menghadapi tantangan yang luar biasa dengan bisa melalui Rasul sehingga ketika mereka hijrah itu tempat Rasulullah digantikan oleh sehingga ketika dirinya itu Rasulullah berangkat bersama teman-teman dengan Abu Bakar. Setelah itu bergerak ketika Rasulullah hijrah dari kota-kota semua memiliki maka ternyata ada seorang yang hijrahnya bukan Allah dan Rasulullah, tetapi seorang perempuan mana umur ini yang saya ceritakan tadi ternyata bukan hanya pada zaman Rasulullah, pada evolusi juga ada saat ini di tengah perjuangan kalau karena ingin mendapatkan yang dicintai yang bernama maka seorang yang tidak disebut nama ini dijuluki Muhajir Ummi Qais. Hijrah wanita yang bernama ini asbabul wudhunya. Pelajaran apa yang dapat kita
yang tadi Rasulullah menjawab bahwa amal ibadah itu kalau niatnya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, itulah ibadah dan amal yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Niat itu apa? Niat adalah tekad hati untuk melakukan sesuatu yang diinginkan berbuat. Niat itu harus ikhlas semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini sebagaimana yang diterangkan ikhlas semata-mata karena Allah, tidak yang lain-lainnya. Apa keutamaan ikhlas itu? Keutamaan ikhlas itu yang pertama, terhindar dari sifat ujub. Ujub ini akhirnya ikhlas. Karena itu semata-mata karena Allah beramal dalam ibadah. Ujub ini membanggakan diri, merasa dirinya paling banyak ibadahnya, merasa dirinya paling banyak amalnya. Itu namanya ujub. Jadi tidak ikhlas karena Allah, terhindar dari takabur, sombong. Bahayanya takabur. Orang yang takabur itu tidak akan dapat masuk. Yang ketiga, selain ujub takabur, juga ikhlas itu dapat menghilangkan sifat riya. Riya itu pamer amal, beramal beribadah tidak karena Allah, tapi karena yang lain. Mungkin karena teman, mungkin karena tetangga, mungkin karena yang lain-lainnya. Sebagaimana tema yang ada di hadis tadi. Ini Bapak Ibu sekalian, bahwa ternyata penyakitnya ikhlas itu. Ini yang harus kita sadari, yang harus kita jadikan pelajaran, jangan sampai kita terhindar dan kita jangan sampai terjangkit penyakit. Yang kedua, keutamaan ikhlas itu menjadikan amal kita ini diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inna Allah la yuhibbu al-'amali illa ma kana lahu khalishan. Di sini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam Nasai. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menerima satu amal kecuali amal itu dikerjakan dengan ikhlas. Kemudian yang ketiga, ikhlas itu dapat memelihara diri kita dari sifat tercela. Sifat-sifat tercela itu timbang. Oh, karena dia ujub karena dengan ikhlas itu semua akan hilang.
bahwa ikhlas itu dapat memelihara diri dari sifat-sifat yang tercela. Al-Mu'ad bin Jabal dari Mu'ad bin Jabal, An-Nahumah sesungguhnya Mu'ad bin Jabal berkata, "Inna Mu'ad bin Yaman." Ketika Mu'ad bin Jabal diputus ditugaskan oleh Rasulullah SAW ke Yaman, Mu'ad ini minta nasihat. Ditugaskan ke Yaman jadi apa? Gubernur di Yaman. Dia kemudian menghadap Rasulullah, "Ya Rasulullah, ausini." Ya Rasulullah, berilah nasihat kepada saya. Berilah wasiat kepada saya ketika akan berangkat dari Yaman itu. Setelah Rasulullah SAW bersabda, "Akhlis dinaka yakfika amalul qalil." Ikhlaslah kamu di dalam beragama, maka amal yang sedikit pun cukup bagimu. Ini nasihat pendek tapi sangat mengena. Ikhlaslah kamu dalam bertindak, berbuat. Ikhlas karena apa? Semata-mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amal sedikit yang kau perbuat cukup. Tapi kalau kita tarik maknanya, ikhlas itu amal sedikit saja sudah cukup. Apalagi kalau amal itu banyak dan ikhlas. Yang tambah cukup saja, tambah bagus. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, ya, karena ini berhubungan dengan masalah ikhlas beramal, berhubungan dengan menata niat, ngotor niat, ngotor hati. Ada juga di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, besok itu ada di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala pada kiamat. Orang berdua yang mengaku syahid itu ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa tujuan sampean berjihad sampai kemudian terbunuh syahid? Dijawab, saya berjuang untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah menjawab, berbohong, kamu bohong, kamu berjihad supaya kamu disebut pemberani, padahal sudah mati satu. Tapi karena mungkin ketika berjuang itu niatnya tidak niat karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah itu Maha berjuang tidak karena Allah, karena bohong, malah kemudian dimasukkan ke dalam neraka. Pandailah orang yang hafal Al-Quran, membaca Al-Quran. Sama jawabannya.
dibantah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kamu boleh menghafal Al-Quran supaya orang yang berdoa dipanggil dengan pertanyaan yang sama dan dijawab yang sama seperti tadi, karena Allah itu tahu maka dijawab. Kamu beramal supaya kamu bisa diterima. Demikian juga seterusnya orang-orang alim, termasuk saya yang juga dipanggil. Mudah-mudahan saya bisa menjawab yang benar sesuai dengan apa yang ada di dalam hati kita, ikhlas karena Allah Subhanahu. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, begitu dalam pelajaran tentang kita harus menekankan ikhlas di dalam beramal beribadah ini, makanya kita harus hati-hati. Harus hati-hati. Dan beramal beribadah belum tentu kita mengatakan diri kita masuk. Kok masuk ada kadang-kadang dalam hati kita itu niat yang dikatakan Allah Subhanahu wa taala. Dia menungso. Kadang-kadang sudah berangkat ke masjid saja ada gangguan ini. Supaya seperti ini seperti ini. Kalau kita benar-benar ikhlas, insya Allah dapat kita kasih. Intinya ikhlas di dalam beramal yang tetap kita pertahankan, dan bagaimana supaya kita bisa mempertahankan itu, kita mohon Rahman Rahim Allah Subhanahu. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Pengampun. Apa yang terakhir kita harapkan supaya kita masuk surga dengan keadaan-keadaan godaan-godaan yang dari keikhlasan kita, harapan kita hanya pada Rahman dan Rahimnya Allah Subhanahu. Ya Allah, saya ini sudah beramal, saya sudah ada gangguan keikhlasan di dalam hati kita. Maka aku memohon kepada Rahman dan Rahim yang besok bisa mengantarkan diri kita ke surga Allah Subhanahu wa taala. Jangan terputus-putus untuk selalu berdoa. Artinya begini, Bapak Ibu sekalian, kita kadang-kadang godaan-godaan, ya, sebagaimana kisah sudah begitu semangatnya hidupnya untuk berhijrah, tapi masih ada dalam hati dunia. Ini konteks ini kalau kita bawa di dalam kehidupan kita sehari-hari, bahwa ternyata untuk menjadi ikhlas itu kita butuh latihan. Kita butuh latihan. Ini terus guru-guru ikhlas itu memang tidak bisa orang itu secara tiba-tiba, butuh latihan. Sampai apa? Sampai meninggal dunia. Ketika ada tanda-tanda di dalam hati kita ini
Contoh, untuk menjadikan kita seorang khusyuk, kadang-kadang timbul perasaan ada yang melihat, terus orang yang khusyuk, itu penyakit. Nah, itu karena kita manusia, ya memang kita begitu. Kita bisa supaya diri kita bisa mengembalikan balik kembali kepada jalur yang lurus dan ikhlas. Puasa yang kita lakukan hanya diri kita dan Allah yang tahu. Kadang-kadang perasaan kita ini yang harus kita perangi supaya puasa kita nanti kembali pada jalur yang benar. Sesuai dengan sabda Rasulullah SAW, contoh satu hari bagi teman-teman jamaah sekalian yang nanti akan berangkat haji, itu juga diceritakan dalam ini, godaan para haji juga hampir sama dengan kisah siapa tadi? Muhajir Quraisy tadi. Berangkat haji tidak niat karena Allah Subhanahu wa taala semata-mata. Oh, ternyata ada orang haji itu yang berangkat haji dengan tujuan berdagang. Orang sudah biasa bawa, misalnya biasa biasa ya, bawa bekal. Oh, ternyata di sana kok ada yang beli itu beda. Dan saya langsung itu setelah tujuannya memang ini godaan sebagaimana yang dikatakan dua syarat yang saya bacakan ini ada di syarat keimanan tiga ya. Muhammad al-Muslim. Jadi tidak kurang. Mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, jamaah sekalian, ibadah kita, amal kita menjadi amal yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana doa yang kita baca di depan tadi. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Syaratnya amal itu diterima harus dengan niat yang ikhlas sebagaimana diceritakan dalam kita katakan tadi. Ini hadis yang pertama. Mudah-mudahan didapat kita lanjutkan hadis yang lain. Mudah-mudahan kita semua tetap Allah Subhanahu wa taala istiqomah amal baik, istiqomah dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan istiqomah dalam menjaga niat kita supaya kita tetap ikhlas. Demikian Bapak Ibu yang saya hormati, mari kita tutup dengan doa. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka
Saya